Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Ningsih akan sedikit menjelaskan mengenai bimbingan karir di SMA. Apa sih bimbingan karir itu atau layanan bimbingan karir? Nah, layanan bimbingan karir ini merupakan suatu proses membantu siswa atau konseli dalam hal memahami dirinya, memahami lingkungan, khususnya lingkungan berupa lingkungan pekerjaan, menentukan pilihan kerja, dan akhirnya membantu konseli untuk menyusun rencana dan mewujudkan keputusan yang akan diambilnya. Di sini tuh layanan bimbingan karir akan membantu konseli untuk memahami apa sih kekuatan atau kelebihan dan kekurangan yang ia miliki, dan rencana karir apa sih yang akan ia ambil ke depannya, terutama masa-masa SMA ya. Masa-masa SMA kan merupakan masa-masa peralihan di mana siswa SMA dari sekolah akan melanjutkan studinya ke studi lanjutan seperti perguruan tinggi ataupun sekolah tinggi, akademi dan lain-lainnya, bahkan bisa untuk melanjutkan langsung ke pekerjaan seperti itu. Nah, apa sih yang membuat bimbingan karir ini penting? Sebelum melanjut kepada materi selanjutnya, saya akan sedikit menunjukkan mengenai penelitian yang berkaitan dengan bimbingan karir tersebut. Dari hasil grafik tersebut menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang mendapatkan bimbingan karir mengalami peningkatan efikasi diri yang tinggi dalam pengambilan keputusan karir daripada kelompok kontrol yang tidak mendapatkan bimbingan karir. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa bimbingan karir ini dapat meningkatkan efikasi diri siswa dalam pengambilan keputusan karir. Selanjutnya, terdapat penelitian lain juga mengenai bimbingan karir yang diteliti oleh Istri Rahayu, Mayangsari, dan Damyati mengenai bimbingan karir terhadap pemilihan studi lanjut siswa kelas 12, yang menunjukkan bahwa bimbingan karir ini memberikan pengaruh sebesar 0,098 terhadap pemilihan studi lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan karir ini tuh memiliki pengaruh untuk siswa khususnya kelas 12 untuk memilih studi lanjutan apa sih yang akan ia pilih ke depannya. Selanjutnya yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, Rahmawati, dan Damyati dalam pengaruh layanan bimbingan karir terhadap perencanaan karir siswa kelas 11. Nah, yang menunjukkan bahwa adanya korelasi antara layanan bimbingan karir terhadap perencanaan karir siswa yang diperoleh angka sebesar 0,984, yang berarti hal ini tuh berpengaruh antara layanan bimbingan karir dengan perencanaan karir siswa. Nah, hal tersebutlah yang menjadi urgensi dari bimbingan karir di sekolah, terutama di SMA. Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa bimbingan karir ini merupakan suatu layanan yang sangat berpengaruh bagi pemilihan studi lanjutan, khususnya untuk SMA. Dari hasil data penelitian yang tadi sudah saya paparkan, merupakan urgensi dari bimbingan karir itu tersendiri. Tentunya masih banyak penelitian-penelitian mengenai bimbingan karir yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh bimbingan karir untuk pemilihan karir siswa ke depannya. Maka dari itu, bimbingan karir terutama di SMA sangatlah penting untuk dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan bimbingan layanan karir ini. Nah, apa sih tujuan layanan bimbingan karir ini? Tujuan bimbingan karir yang pertama yaitu untuk membantu siswa dan konseli memahami dirinya dalam hal minat, kepribadian, nilai, sikap, serta kelebihan dan keterbatasan yang dimilikinya. Tentunya bimbingan layanan karir ini untuk membantu individu untuk mengoptimalkan potensi yang ia punya, untuk mengetahui apa sih kekurangan dan kelebihan yang ia punya, dan apa sih yang bisa ia maksimalkan dari dirinya, dan potensi apa sih yang dapat membantu ia untuk mengambil keputusan karir ke depannya. Selanjutnya yaitu bimbingan layanan karir ini juga berfungsi atau memiliki tujuan untuk membantu siswa atau konseli untuk memahami dunia kerja seperti berbagai jenis karir dan peluang untuk mencapainya. Selanjutnya yaitu untuk membantu siswa atau konseli mempertemukan potensi diri dengan kesempatan-kesempatan alternatif pilihan karir yang sesuai dengan potensi dirinya. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa bimbingan karir ini yaitu untuk mempertemukan apa sih potensi siswa yang dimiliki dan apa sih alternatif pilihan yang dapat siswa ambil untuk menunjang karir ia ke depannya. Selanjutnya yaitu untuk membantu siswa atau konseli untuk dapat memperoleh kemandirian dalam membuat keputusan karir yang sesuai dengan potensi dirinya. Sesuai dengan bimbingan konseling sendiri yaitu untuk memandirikan siswa. Di sini bimbingan karir juga berfungsi untuk memandirikan siswa mengambil keputusan yang akan ia jalani ke depannya. Nah, selanjutnya
yaitu saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas perkembangan karir. Donald Super menyatakan bahwa siswa SMA tergolong pada masa tahap eksplorasi antara umur 14 sampai 24. Masa eksplorasi ini merupakan masa di mana individu ini menyadari bahwa pekerjaan ini merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Biasanya pada awal masa eksplorasi ini merupakan masa fantasi di mana individu itu cenderung memilih pekerjaan yang tidak realistis, yang erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. Nah, biasanya pada masa-masa fantasi ini adalah masa-masa peralihan di antara anak-anak dan remaja, di mana anak-anak kan biasanya memiliki cita-cita yang tidak realistis. Nah, masa-masa eksplorasi ini, pada awal masa eksplorasi ini, individu masih cenderung untuk berpikir tidak realistis mengenai pilihan pekerjaan ke depannya. Nah, apa sih tugas-tugas perkembangan karir menurut Super pada masa tahap eksplorasi ini? Nah, tugas perkembangan karir pada tahap eksplorasi yang pertama yaitu mengembangkan konsep diri yang realistis. Sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pada masa eksplorasi ini, pada masa awal tahap eksplorasi yaitu masa-masa fantasi, individu masih cenderung memilih pekerjaan yang tidak realistis. Maka dari itu, tugas perkembangan pada masa eksplorasi ini, individu dapat mengembangkan konsep diri yang lebih realistis, terutama masa SMA ya. Tentunya masa SMA perlu mengembangkan konsep diri yang lebih realistis untuk memilih pilihan karir ia ke depannya. Selanjutnya yaitu belajar lebih banyak mengenai kesempatan yang lebih luas. Tentunya pada masa eksplorasi ini masih tahap awal, di mana individu masih dapat memilih karir dengan sesuai dengan apa yang ia inginkan, dan masih banyak kesempatan yang ia dapat pilih dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu belajar lebih banyak tentang kesempatan yang lebih luas. Di masa ini diharapkan individu dapat lebih banyak belajar mengenai kesempatan-kesempatan yang dapat ia ambil ke depannya. Bahwa kesempatan yang dapat ia ambil itu luas, tidak hanya terpacu pada satu hal saja, tidak hanya dari satu jalan saja, tetapi masih banyak kesempatan-kesempatan lain yang dapat ia ambil jika ia gagal dalam satu hal. Nah, selanjutnya yaitu ada mulai memilih jurusan di perguruan tinggi. Tentunya pada masa eksplorasi ini, khususnya masa SMA yang akan melanjutkan studi lanjutan di perguruan tinggi, masa SMA tentunya dapat belajar untuk memilih perguruan tinggi mana sih yang akan ia tuju dan jurusan apa sih yang akan ia ambil. Nah, di sini diharapkan pada masa SMA dapat mengoptimalkan kemampuannya untuk memilih jurusan apa sih yang sesuai dengan potensinya, agar pada saat ia di perguruan tinggi ia tidak merasa salah jurusan. Tentunya banyak sekali kasus-kasus di perguruan tinggi yang merasa bahwa ia merasa salah jurusan. Maka dari itu, bimbingan karir ini membantu untuk siswa agar pada nanti di perguruan tinggi ia tidak merasa salah jurusan dan dapat memilih jurusan sesuai dengan apa yang ia mau dan sesuai dengan potensi yang ia miliki. Nah, yang terakhir yaitu memberi waktu lebih sedikit untuk kegiatan kesenangan atau hobi. Nah, selanjutnya tentunya pada masa-masa SMA banyak sekali permasalahan-permasalahan karir yang dihadapi oleh siswa, apalagi masa-masa SMA yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu masa-masa peralihan di antara sekolah dengan studi lanjutan kedepannya. Apa sih permasalahan karir pada remaja SMA yang biasanya dialami oleh remaja-remaja di SMA? Nah, permasalahan karir yang biasanya terjadi pada masa SMA itu biasanya seputar pemilihan jenis pendidikan yang akan ia ambil ke depannya atau studi lanjutan. Nah, permasalahan ini mengarah kepada yang pertama, yaitu pemilihan jenis pekerjaan di masa depan. Tentunya pada masa SMA bukan hanya universitas mana yang akan ia pilih atau jurusan mana yang akan ia pilih ke depannya, tapi tentunya masa-masa SMA ini berpikir untuk pekerjaan apa sih yang nanti akan sesuai dengan jurusan yang akan saya ambil. Nah, hal tersebut menjadi sebuah permasalahan karir pada masa SMA. Selanjutnya yaitu perencanaan karir masa depan dan pengambilan keputusan tentang karir di masa depan dan informasi tentang kelompok kerja yang ada dengan persyaratan yang harus dimiliki. Tentunya bimbingan karir ini
berfungsi atau bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mengentaskan permasalahan-permasalahan karir yang tadi sudah disebutkan, agar dapat memilih karir ke depannya dan dapat menyesuaikan dengan potensi yang ia miliki. Nah, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup program bimbingan karir menurut Jungkar. Yang pertama yaitu pengukuran kebutuhan atau assessment of needs. Assessment of needs ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh peserta didik tentang pelayanan karir untuk menyusun program bimbingan karir ke depannya, seperti pengenalan minat bakat, perguruan tinggi, jurusan-jurusan yang dapat siswa atau peserta didik pilih, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu orientasi. Nah, orientasi ini berfungsi untuk membantu peserta didik untuk memahami lingkungan baru. Contohnya, siswa SMA diberi pemahaman mengenai perguruan tinggi yang lingkungannya akan sangat berbeda dengan sekolah, seperti bagaimana jam pelajaran yang berbeda dengan sekolah, mengenai absen, dan lingkungan perguruan tinggi yang sudah sama sekali berbeda dengan sekolah, agar siswa SMA ini tidak kaget saat di perguruan tinggi lingkungannya sangat berbeda sekali dengan ia di SMA. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan-kegiatan individual. Kegiatan-kegiatan individual ini biasanya berupa konsultasi mengenai minat bakat ataupun mengenai pilihan perguruan tinggi dan jurusan yang akan siswa ambil ke depannya. Biasanya siswa SMA kebingungan jurusan apa sih yang perlu ia ambil. Nah, kegiatan individual ini berfungsi untuk konseling individual ataupun konsultasi mengenai pilihan karir siswa ke depannya. Selanjutnya yaitu ada intervensi konselor. Intervensi konselor ini berupa konseling karir yang dapat dilakukan secara individual ataupun kelompok. Hal ini tuh berfungsi untuk mengentaskan permasalahan karir siswa yang dibantu oleh konselor dalam setting individu maupun kelompok. Selain itu, guru bimbingan konselor ini memberikan intervensi ataupun bantuan kepada peserta didik untuk mengentaskan apa sih yang perlu ia lakukan dan alternatif solusi apa sih yang dapat ia terapkan untuk mengentaskan permasalahan yang sedang ia alami, terutama pada aspek karir. Yang selanjutnya yaitu ada bantuan internet atau online assistance. Tentunya pada masa-masa ini tidak terlepas dari bantuan online atau internet, karena ketersediaan informasi di internet dapat membantu guru bimbingan konseling untuk memberikan informasi mengenai karir kepada siswa yang dibutuhkan oleh siswa, seperti informasi mengenai perguruan tinggi, informasi mengenai masuk kuliah, jurusan-jurusan yang dapat diambil. Nah, dengan bantuan internet ini dan ketersediaan informasi di internet dapat membantu guru bimbingan konseling untuk melaksanakan bimbingan karir di sekolah. Selanjutnya yaitu ada follow up. Tentunya follow up ini sangat berfungsi untuk mengetahui efektivitas dari bimbingan karir yang sudah dilakukan oleh guru bimbingan konseling di sekolah. Apakah bimbingan karir yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling ini sangat membantu atau tidak? Hal tersebut dapat menjadi evaluasi untuk guru bimbingan konseling membuat program di tahun selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai penyelenggaraan bimbingan karir. Bimbingan karir ini dapat diselenggarakan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan paket bimbingan karir. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sebuah paket bimbingan karir yang terdiri dari 5 paket. Yang pertama yaitu pemahaman diri, yang kedua nilai-nilai, yang ketiga pemahaman lingkungan, yang keempat hambatan dan cara mengatasi hambatan, dan yang kelima merencanakan masa depan. Yang selanjutnya yaitu bimbingan karir dapat dilakukan secara instruksional. Secara instruksional ini dapat dipadukan dengan kegiatan bimbingan belajar dan mengajar di sekolah. Bukan hanya dilakukan oleh guru bimbingan konseling, tapi bimbingan karir dapat dilakukan dalam kegiatan belajar dan mengajar oleh guru mata pelajaran, seperti dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, guru mata pelajaran dapat memberikan informasi mengenai karir yang dapat siswa pilih ke depannya. Namun hal tersebut mungkin dapat memiliki beberapa hambatan karena tentunya guru mata pelajaran lebih mengutamakan untuk menyampaikan pelajaran yang perlu ia sampaikan.
Tapi hal tersebut dapat menjadi alternatif cara untuk melakukan bimbingan karir di sekolah. Selanjutnya, bimbingan karir dapat dilakukan secara pengajaran unit. Pengajaran unit ini yaitu direncanakan dan diprogramkan di sekolah. Tentunya diprogramkan dan direncanakan ini oleh guru bimbingan konseling yang sebelumnya melakukan asesmen, lead assessment dan akhirnya menjadi program, dan program tersebut dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya, kegiatan bimbingan karir dapat dilaksanakan di hari-hari tertentu yang biasanya disebut Career Day. Pada hari tersebut, semua kegiatan bimbingan karir dilaksanakan berdasarkan program bimbingan karir yang telah ditetapkan oleh sekolah sebelumnya. Biasanya kegiatan ini diisi oleh seminar yang mengundang pemateri-pemateri yang berkompeten di bidangnya, ataupun bisa dengan cara mengundang perwakilan-perwakilan universitas dan perwakilan-perwakilan jurusan untuk sharing kepada peserta didik ataupun siswa SMA untuk agar mereka mengetahui lebih banyak lagi informasi mengenai perguruan tinggi dan jurusan yang dapat ia pilih ke depannya. Nah, yang terakhir, bimbingan karir juga dapat dilakukan dengan cara karya wisata. Objek karya wisata biasanya disesuaikan dengan pengembangan karir siswa. Hal ini tuh berfungsi agar siswa dapat mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan pekerjaan, dan hal tersebut dapat membuat siswa lebih mengetahui lagi secara realistis mengenai pilihan pekerjaan maupun pilihan karir ia ke depannya. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai bimbingan karir di SMA yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.